Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Az-Zahra, kelas M93, kelas PKPD kelas 5, Regu Tulip 1. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu LKBB, latihan keterampilan baris berbaris. Pengertian LKBB adalah suatu wujud fisik yang diperlukan untuk menanamkan kebiasaan tata cara hidup suatu organisasi masyarakat yang diarahkan kepada terbentuknya perwatakan tertentu. Maksud dan tujuan LKBB: tujuan menumbuhkan sikap jasmani yang tegap tangkas, rasa disiplin, dan rasa tanggung jawab. Yang pertama, menumbuhkan sikap jasmani yang tegap tangkas adalah mengarahkan pertumbuhan tubuh yang diperlakukan oleh tugas pokok. Rasa persatuan adalah adanya rasa senasib, sepenanggungan, dan ikatan yang sangat diperlukan dalam menjalankan tugas. Rasa disiplin adalah mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan pribadi. Rasa tanggung jawab adalah keberanian untuk bertindak yang mengandung resiko terhadap dirinya yang menguntungkan tugasnya. Aba-aba. Aba-aba adalah suatu perintah yang diberikan oleh seseorang pemimpin kepada yang dipimpin untuk dilaksanakannya pada waktunya secara serentak maupun berturut-turut. Macam-macam aba-aba. Yang pertama, aba-aba petunjuk. Dipergunakan hanya jika untuk menegaskan maksud aba-aba peringatan atau petunjuk. Contoh: yang pertama, kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Yang kedua, untuk amanat, istirahat di tempat, gerak, waktunya secara serentak atau berturut-turut. Yang kedua, aba-aba peringatan adalah inti perintah yang cukup jelas untuk dapat dilaksanakan tanpa ragu-ragu. Contoh: lencang kanan, gerak. Yang kedua, istirahat di tempat, gerak. Yang ketiga, aba-aba pelaksanaan adalah ketegasan mengenai saat untuk melaksanakan aba-aba. Pelaksanaan yang dipakai ialah: yang pertama, gerak adalah untuk gerakan-gerakan kaki yang dilakukan tanpa meninggalkan tempat, dan gerakan-gerakan yang memakai anggota tubuh lain. Contohnya, jalan di tempat, gerak, siap, gerak, hadap kanan. Yang kedua, jalan adalah untuk gerakan-gerakan kaki yang dilakukan dengan meninggalkan tempat. Contoh: haluan kanan kiri, jalan, 2 langkah ke depan, jalan. Isyarat komando dengan peluit: yang pertama, berkumpul. Yang kedua, berpisah. Yang ketiga, berbaris. Yang keempat, bersiap atau awas. Yang kelima, maju. Yang keenam, berhenti. Yang ketujuh, balik kanan. Yang kedelapan, istirahat di tempat. Yang kesembilan, pinru maju ke muka. Yang kesepuluh, lancang kanan. Yang ke-11, berhitung. Yang ke-12, hadap kanan. Yang ke-13, hadap kiri. Yang ke-14, belok kanan. Yang ke-15, belok kiri. Yang ke-16, lari. Yang ke-17, bahaya. Yang ke-18, mengerti. Dan yang ke-19, tunggu. Macam-macam gerakan dasar PBB. Yang pertama, sikap sempurna. Yang kedua, istirahat di tempat. Yang ketiga, lancang depan. Macam-macam gerakan dasar PBB. Yang pertama, sikap sempurna. Yang kedua, istirahat di tempat. Yang ketiga, lancang depan. Yang keempat, lancang kanan. Yang kelima, hadap kiri. Yang keenam, hadap kanan. Yang ketujuh, balik kanan. Yang kedelapan, hadap serong kiri. Yang kesembilan, hadap serong kanan. Yang ke-10, berhitung. Yang ke-11, hormat. Dan yang ke-12, jalan di tempat. Bentuk barisan: berderet. Kedua tangan dibentangkan ke samping setinggi bahu. Yang kedua, angkare. Kedua tangan dikepalkan dan diacungkan ke atas. Yang ketiga, lingkaran besar. Kedua ujung jari tangan didekatkan di atas kepala. Yang kelima, anak panah. Ujung-ujung jari kedua belah tangan diletakkan di depan dada atau di atas kepala. Yang keenam, bentuk silat. Bentuk selat. Kedua belah tangan dengan telapaknya dihadapkan ke dalam atau keluar dan menjalur ke depan. Yang ketujuh, roda. Kedua belah tangan dikepalkan dan bersilang ke depan dada. Yang kedelapan, perlombaan. Kedua tangan dikepal dan harus menjulur ke depan. Yang kesembilan, berbanjar. Tangan diacungkan miring di atas dada. Sekian dan terima kasih. Inilah pemaparan materi yang pertama yang saya bawakan. Saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu pioneering.
Pengertian pioneering. Pioneering dalam bahasa Inggris adalah salah satu teknik pramuka dalam penggunaan peralatan, tongkat, dan tali yang dirangkai menjadi sebuah model suatu objek seperti bangunan kreatif, tandu, menara kaki 3, menara kaki 4, dan masih banyak lagi. Tujuan pioneering memberi informasi, ilmu baru, dan mengesah keterampilan peserta dalam membuat sebuah model suatu objek sederhana yang nantinya dapat diaplikasikan di kehidupan pada saat dan sesudah kegiatan kepramukaan. Manfaat pioneering. Yang pertama, memupuk rasa kebersamaan, kekompakan, dan kerjasama yang baik antar teman pramuka. Yang kedua, dapat diterapkan pada saat-saat genting maupun P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang ketiga, memproyeksi memikirkan peserta dalam merancang suatu objek sebenarnya, bukan model. Macam-macam simpul. Simpul hidup. Simpul hidup fungsinya untuk mengikat suatu benda dengan kuat, tapi untuk melepasnya tidak susah. Tali temali simpul ini biasanya digunakan untuk mengikat tiang. Simpul mati. Simpul mati adalah simpul yang biasanya digunakan untuk mengakhiri suatu simpul. Simpul ini berfungsi untuk menyambung dua utas tali yang sama besarnya dan tidak licin. Yang ketiga, simpul pangkal. Simpul pangkal merupakan salah satu simpul yang seringkali digunakan untuk mengawali atau mengakhiri suatu simpul lainnya. Simpul jangkar. Fungsi dari tali temali, simpul ini adalah untuk membuat tanduk darurat atau dapat juga digunakan untuk mengikat timba atau ember. Simpul tarik. Tali temali simpul tarik menghasilkan loop tali yang tidak bisa mengecil maupun membesar lagi. Simpul anyam. Fungsi dari simpul anyam adalah untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besarnya dan dalam keadaan kering. Simpul anyam berganda. Kegunaan atau fungsi dari temali simpul anyaman berganda adalah untuk menyambung dua utas tali yang ukurannya tidak sama besar dan tidak licin. Simpul ujung tali. Kegunaan dari temali simpul ujung tali ini adalah agar pintalan yang ada pada ujung tali tidak mudah lepas. Simpul kembar. Kegunaan dari temali simpul kembar adalah untuk menyambung dua utas tali yang sama besarnya bisa digunakan dalam keadaan basah atau licin. Simpul tombat. Temali simpul tambat juga berfungsi sebagai awalan pada simpul-simpul yang lainnya, seperti simpul silang dan simpul palang. Simpul pengunci berfungsi untuk menghindari lepasnya ujung tali dari ikatan yang berbentuk lingkaran pada tali tersebut. Simpul tangga tali. Fungsi dari simpul ini tidak jauh dari namanya, yakni untuk membuat tangga tali. Macam-macam ikatan. Ikatan adalah bentukan dari tali yang digunakan untuk mengikat barang atau benda. Ikatan palang berfungsi untuk mengencangkan kedua tongkat secara vertikal dan horizontal sehingga kedua tongkat tersebut menjadi satu dan sulit dilepaskan. Ikatan kaki 3. Fungsi ikatan kaki 3 adalah untuk mengikat 3 tiang sekaligus dalam satu ikatan untuk pembuatan kaki 3 jemuran. Ikatan silang. Ikatan ini berfungsi untuk mengikat dua buah tongkat bersilangan dan tidak membentuk siku. Ikatan canggah berfungsi untuk menyambung tongkat dengan tali secara sejajar. Sekarang saya akan menjelaskan materi yang terakhir. Materi yang ketiga, sejarah kepramukaan dunia dan Indonesia. Sejarah kepramukaan dunia lahir pada tanggal 22 Februari 1857 dengan nama Robert Stephenson Smith. Ayahnya bernama Domin Baden-Powell, seorang profesor geometri di Universitas Oxford yang meninggal ketika Stephenson masih kecil. Dari latar belakang keluarga yang suka berpetualang dan pengalaman sebagai anggota militer Inggris, Robert Baden-Powell menjadi pembina ulang bagi para anggota militer baru. Pembinaan demi pembinaan, praktek dan teori ini menjadi cikal bakar berdirinya pramuka. Ia belajar dari karakter ibunya yang selalu mengayomi karena ayahnya meninggal dunia sejak Baden kecil. Selain itu, jiwa petualangannya muncul dari saudara-saudaranya yang memberikan pelajaran kepadanya tentang berlayar, berkemah, berenang, cara bertahan hidup di alam, dan berbagai jenis keterampilan lain. Awal tahun 1908, Baden-Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisannya ini dibuat buku dengan judul Shooting for Boys. Buku ini cepat
tersebar di Inggris dan negara-negara lain, yang kemudian berdiri organisasi kepramukaan yang semula hanya untuk laki-laki dengan nama Boy Scout. Tahun 1912, atas bantuan adik perempuan beliau, Agnes didirikan organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girl Scouts, yang kemudian diteruskan oleh istri beliau. Tahun 1916, berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama Cub, Anak Serigala, dengan buku The Jungle Book, karangan Rudyard Kipling sebagai pedoman kegiatannya. Buku ini bercerita tentang Mowgli, si anak rimba yang dipelihara di hutan oleh induk serigala. Daftar jambore yang telah dilaksanakan. Yang pertama, Jambore Dunia 1 tahun 1920, Olympia Hall, Inggris. Yang kedua, Jambore Dunia 2 tahun 1924, Denmark. Yang ketiga, Jambore Dunia 3 tahun 1929, Birkenhead, Inggris. Yang keempat, Jambore Dunia 4 tahun 1933, Hungaria. Yang kelima, Jambore Dunia 5 tahun 1937, Belanda. Yang keenam, Jambore Dunia 6 tahun 1947, Prancis. Sejarah kepramukaan Indonesia. Bapak Pramuka Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono. Lahir di Sompilan Ngasem, Yogyakarta 12 April 1912 dan wafat di Washington, Amerika Serikat 1 Oktober 1988. Beliau adalah seorang Raja Kesultanan Yogyakarta dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau juga Wakil Presiden Republik Indonesia yang kedua antara tahun 1973 sampai dengan 1978. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia dan pernah menjabat sebagai Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Pada saat yang sama, para pejuang kemerdekaan Indonesia ikut mendirikan gerakan kepanduan yang bertujuan membentuk manusia Indonesia yang baik dan menjadi kader penggerakan nasional. Kemudian muncul bermacam-macam organisasi kepanduan, antara lain JPO, JJP, SIAP, HW, dan lain-lain. Pada akhirnya, Belanda mencurigai gerakan-gerakan kepanduan tersebut, sehingga Belanda melarang gerakan kepanduan yang menggunakan istilah Pathfinders. Dengan adanya larangan tersebut, Kiai Haji Agus Salim menggunakan nama Pandu atau Kepanduan untuk mengganti nama Pathfinders. Setelah itu, organisasi kepanduan Indonesia yang menggunakan istilah Pathfinders merubahnya menjadi Pandu atau Kepanduan seperti KBI, Kepanduan Bangsa Indonesia, BPPKI, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia, dan lain-lain. Namun Pandu masih digunakan hingga masa kemerdekaan. Karena banyaknya gerakan kepanduan di Indonesia, Presiden Soekarno menyatukan gerakan kepanduan tersebut dalam satu wadah, yaitu Gerakan Pramuka. Keputusan ini ditetapkan melalui Kepres nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka yang pada tanggal 20 Mei 1961 ditandatangani oleh PJS. Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia yang mengenangui begitu banyak organisasi kepanduan membuat All Indonesia Jambore yang dilaksanakan pada 19-23 Juli 1941. Pada saat inilah Jambore pertama di Indonesia diadakan pada tanggal 20 Mei 1961. Presiden Insinyur Soekarno menerbitkan Keputusan Presiden nomor 231 tahun 1961 yang menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia. Pada saat ini pula, semua organisasi kepanduan melebur menjadi satu yang disebut dengan Pramuka atau Praja Muda Karana. Sekian dan terima kasih. Inilah pemaparan materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.